kembali lagi. Perkenalkan aku Meme. Kalian yang sekarang sedang mengalami masalah keuangan, bingung cara mengatur keuangan, selalu bertanya kemana sih perginya uang, perasaan baru juga gajian kok belum habis bulan tapi uang sudah habis. Video ini cocok untuk kalian. Sebelumnya di sini aku mau sharing aja mengenai pentingnya memulai budgeting. Alhamdulillah bulan ini suami aku sudah gajian. Oh iya, tentu semua orang pernah berada di fase ini. Entah itu boros, sangat buruk dalam mengatur keuangan, bahkan sampai berhutang. Ujung-ujungnya gali lubang, tutup lubang. Sebelumnya video ini bakal berbeda dari video-video aku yang pernah kalian tonton. Aku harap kalian bisa ambil manfaatnya dari apa yang aku sampaikan ini. Jika kalian berada di fase yang telah aku sebutkan tadi, mari kita perbaiki sama-sama. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata, oh dia enak mengatur uangnya karena uangnya banyak atau karena bisnisnya banyak. Please, ini salah banget. Justru kalau pendapatan kita pas-pasan, ini akan jauh lebih berguna untuk kita mulai dalam mengatur keuangan. Bagaimana caranya biar gajian bulan ini akan pas sampai dengan gajian berikutnya. Akan bagus lagi kalau sampai gajian selanjutnya, uang kita masih tersisa dan bisa ditabung. Itulah pentingnya kita buat budgeting setiap awal bulan. Sebelumnya, di sini aku bukan ahli dalam mengatur keuangan, tapi di sini aku akan berbagi pengalaman aku dalam memulai budgeting. Ada beberapa tips yang aku lakukan dalam memulai budgeting. Yang pertama, mulailah hitung berapa sih kira-kira pengeluaran kalian dalam sebulan. Jika sudah tahu apa-apa aja, lalu buatlah rinciannya. Yang kedua, siapkan alat tulis. Dengan adanya buku dan juga pena, kalian bisa mulai dari menulis semua kebutuhan kalian, mulai dari pengeluaran untuk beras, belanja bulanan, belanja mingguan, tagihan listrik dan air, gas dan galon, bensin tiap bulan, dan lain-lain. Ini khusus buat kalian yang sudah berkeluarga. Terus bagaimana dengan yang belum berkeluarga atau masih single? Ini akan sangat bagus sekali kalau kalian mempelajari cara mengolah keuangan ketika masih single. Jadi ketika sudah berkeluarga, kalian akan terbiasa dengan ini. Bukan berarti kalian pelit, semua sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Kalau kalian biasanya perlu adanya skincare, ya udah buat budgetnya. Perlu jajan, shopping, check out Shopee, buat budgetnya. Tapi ingat, berhasil atau tidaknya budget, ini tentu jika pendapatan kalian lebih besar daripada pengeluaran kalian tiap bulan. Ini baru bisa dikatakan berhasil. Jadi sesuaikan aja semua dengan keadaan dan pendapatan masing-masing. Yang ketiga, pisahkan uang kalian sesuai dengan posnya masing-masing. Kalian bisa mulai dengan membeli dompet budgeting yang sekarang sudah banyak sekali dijual di e-commerce, mulai dari harga 10.000 pun ada, atau bisa disimpan ke dalam amplop terus dikasih keterangan, ini juga bisa. Kalau uang sudah di pos, ini akan membantu kita dalam menghandle keuangan sampai gajian berikutnya. Dengan dipisahkan uang seperti ini, tentu kita akan sadar kalau uang kita ya memang tidak banyak, tapi semua kebutuhan dan budget kita dalam sebulan sudah kita siapkan. Yang keempat yaitu konsisten, itu penting banget. Kalaupun bulan ini gagal, masih minus, nggak apa-apa, jangan menyerah, coba aja lagi. Aku dulu mulai budgeting dari tahun 2019 ketika aku sudah bekerja. Bukan sebulan atau 2 bulan, tapi hampir setahun budgeting aku masih suka gagal. Tapi karena nggak nyerah, lama-kelamaan jadi ngerti sendiri nantinya. Terus ketika sudah mulai ada sisa budget, kita akan semakin semangat lagi untuk menyisakan uang kita tiap bulan biar bisa ditabung. Jadi ayo mulai menabung dan mengatur keuangan dari sekarang. Yang kelima, bagaimana kalau sudah bertahun-tahun budget tapi tidak juga berhasil? Mungkin sudah saatnya kalian mencari pendapatan tambahan, usaha sampingan, atau apapun itu yang bisa menambah penghasilan kalian. Atau cara yang kedua, kalian bisa mengurangi budget yang sekiranya tidak begitu penting, mulai dari mengurangi budget jajan atau membeli sayur yang murah namun tetap bergizi seperti tempe, tahu, telur. Selain itu, sesekali diselingi dengan makanan enak. Dan yang terakhir yaitu buat yang masih berhutang, cobalah untuk keluar dari hutang. Selain kita akan pusing dengan tagihan, hidup juga akan terasa lebih tenang. Usahakan sisa dari budgeting tiap bulan untuk kalian pelan-pelan bayar hutang. Jika hutang sudah lunas, berikutnya kalian mulai bisa sisakan untuk buat sinking funds. Apa itu sinking funds? Nanti di next video bakal aku bahas. Video kali ini aku mau mengajak kalian semua untuk kita lebih baik lagi dalam mengatur keuangan kita. Kalian tidak perlu mengikuti sama persis dengan yang aku ini untuk keterangan dan nominalnya, jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan keluarga kalian masing-masing. Karena tentu di setiap keluarga juga pasti berbeda-beda ya. Ada yang di dalam satu rumah itu cuma ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan
pengeluaran lebih. Jadi ya sesuaikan aja dengan kondisi keluarga kalian, kebutuhan kalian, dan juga pendapatan kalian. Aku harap video ini dapat kalian ambil manfaatnya. Akan lebih bagus lagi kalau setelah menonton ini kalian tertarik untuk mulai dari mengatur budgeting kalian. Aku akan lebih senang. Jadi kalian bisa sharing aja di kolom komentar. Nanti kita bakal sharing sama-sama gitu. Insya Allah bakal aku baca dan aku balas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. See you in the next video. Bye.